Halo bos, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat keparan burung menggunakan holo bajaringan 2x4. Dan untuk panjangnya sekitar 4 meter dan tingginya sekitar 150 cm. Permintaan dari Bapak Budiman yang merupakan salah satu pecinta burung murai. Dan bagi Anda yang merupakan salah satu pecinta burung, direkomendasikan membuat keparan untuk melatih napas burung supaya agak sedikit lebih panjang. Oke bos, langsung saja mari kita simak videonya. Pertama kita akan ukur panjang kawat streaming dan terbaca 91 cm. Jadi ini nanti untuk menentukan lebar keparan yang akan kita buat. Oke bos, proses selanjutnya kita potong hulu bajaringan sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Kita ukur 91 cm. Kemudian kita potong menggunakan gunting hulu bajaringan. Jadi kita potong sebanyak yang kita butuhkan. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita rakit hulu bajaringan dengan cara di bagian sudut kita coak seperti ini. Kita coak sekitar 3 cm. Kemudian untuk coakannya kita lipat ke arah dalam supaya nanti tidak tajam dan tidak melukai tangan. Oke bos, selanjutnya tinggal kita rakit, kita satukan dengan holo yang lain. Kemudian kita lubangi menggunakan baut kanal C bajaringan. Kita baut sebanyak 2 titik, kemudian kita ganti menggunakan paku ripet. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya tinggal kita siku menggunakan meteran. Kita ukur secara diagonal dan jika hasilnya sama maka sudah 100% siku. Oke bos, jika sudah siku, proses selanjutnya tinggal kita kunci menggunakan paku ripet. Kita baut sebanyak 3 titik. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang tiang di bagian tengahnya. Untuk caranya kita gerinda terlebih dahulu. Kita gerinda setengah saja, jangan sampai patah. Oke bos, kemudian kita coak menggunakan gunting holo bajaringan. Kita coak seperti ini. Kita coak di bagian kanan dan kiri. Kemudian untuk sisi yang satunya lagi prosesnya juga sama, kita coak di bagian kanan dan kiri. Oke bos, jika sudah dicoak selanjutnya tinggal kita pasang. Untuk caranya tinggal kita buka kedua coakan yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan holo bajaringan ke dalam coakan yang sudah kita buat. Dan selanjutnya tinggal kita lubangi menggunakan baut kanal C bajaringan. Kita lubangi sebanyak 4 titik, kemudian kita ganti menggunakan paku ripet. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi bentuknya itu sama seperti cremona. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan siku supaya lebih kuat. Oke bos, jadi di sini kita akan membuat sebanyak 2. Dan untuk prosesnya sama seperti proses yang pertama. Oke bos, proses selanjutnya nanti rangka pertama dan rangka yang kedua akan kita rakit seperti ini. Untuk caranya kita gunting keempat sisinya seperti ini. Kemudian ketiga sisinya kita tekuk menggunakan tang. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita rakit. Kita rakit dengan cara kita pasang terlebih dahulu di bagian atasnya. Oh ya bos, untuk sementara kita baut terlebih dahulu menggunakan baut kanal C bajaringan supaya nanti jika posisinya tidak pas masih bisa dilepas. Jadi untuk rangkanya kita setting terlebih dahulu sebelum kita ganti menggunakan paku ripet. Oke bos, setelah rangka sudah disetting dan benar-benar siku, selanjutnya kita ganti semuanya menggunakan paku ripet. Oke bos, kita rakit semuanya satu persatu sampai selesai. Oke
Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Semuanya kita tambahkan siku dari mulai bagian bawah, dan di bagian atasnya juga sama, kita tambahkan siku supaya lebih kokoh. Dan proses selanjutnya tinggal kita pasang kawat streaming. Oke bos, sekarang kita pasang kawat streaming dengan cara kita pasang terlebih dahulu di bagian lantainya. Oke, setelah kawat streaming kita pasang, selanjutnya kita potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kita potong menggunakan gunting holo bat jaringan. Oke bos, kemudian kawat streaming yang posisinya pas di bagian tiang seperti ini kita potong sedikit supaya bisa dilipat ke bawah. Jadi di bagian lantainya semua kita lipat seperti ini. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita kencangkan kawat streaming dengan cara kita ikat menggunakan tali tis. Oh iya bos, supaya kawat streaming terpasang dengan kuat, caranya tali tis kita putar 2 kali, kemudian barulah kita kunci. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang kawat streaming di bagian atasnya. Dan prosesnya juga sama, caranya kita ikat juga menggunakan tali tis. Oke bos, proses sudah selesai. Selanjutnya kita pasang kawat streaming di bagian samping dengan cara kita miringkan terlebih dahulu supaya gampang proses pemasangannya. Dan prosesnya juga sama, caranya kita ikat juga menggunakan tali tis. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang list. Dan di sini saya memakai list figura. Untuk caranya kita potong menggunakan cetakan list supaya nanti hasilnya presisi. Dan untuk cara membuat cetakan list sudah pernah saya buat videonya. Jadi monggo silahkan ditonton video saya sebelumnya tentang bagaimana cara membuat cetakan list. Oke bos, setelah list kita potong, selanjutnya kita baut menggunakan baut sekrup ukuran panjang 5 cm. Oh ya bos, jadi list figura ini fungsinya untuk menutup antara sambungan kawat streaming supaya nanti bisa rapat. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita buat pintu dengan cara kita ukur terlebih dahulu panjang pintu yang akan kita buat. Kemudian kita potong hulu bajaringan sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Kita potong sebanyak yang kita perlukan. Oke bos, proses selanjutnya kita pasang esel dengan cara kita ukur terlebih dahulu sekitar 1 esel. Oh iya bos, di sini agak sedikit berbeda untuk cara membuat pintunya. Jadi caranya akan lebih mudah lagi karena nanti akan kita mal secara langsung. Jadi eselnya kita pasang terlebih dahulu. Untuk caranya kita baut terlebih dahulu menggunakan baut kanal C bajaringan. Kita baut sebanyak 3 titik. Kemudian di bagian kanan dan kiri kita lepas, lalu kita ganti menggunakan paku ripet. Barulah yang tengah kita lepas dan kita ganti menggunakan paku ripet. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang dengan cara kita baut sementara terlebih dahulu menggunakan baut kanal C bajaringan supaya nanti masih bisa dilepas. Oke bos, kemudian barulah kita pasang rangka pintunya. Jadi untuk cara seperti ini lebih mudah dan tidak bakal selisih. Oke bos, proses selanjutnya kita akan membuat pintu kecil dengan cara kita ukur di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi ruangannya kita bagi 3. Oh ya bos, jadi pintu kecil nanti akan kita gunakan untuk memasukkan burung. Kemudian pintu besar nanti akan kita gunakan untuk memasukkan air, jadi untuk mandi burung. Oke bos, setelah kita ukur kemudian kita pasang rangka pintu kecilnya.
kita pasang 2 di bagian kanan dan kiri. Kemudian setiap titiknya kita baut sebanyak 3, kita baut dari depan dan belakang. Lalu supaya rangka tidak rubah posisi, kita tambahkan siku di keempat sudutnya. Oke bos, proses selanjutnya rangka pintu kita lepas, kemudian di bagian depan dan belakang kita kencangkan menggunakan paku ripet. Oke bos, proses selanjutnya kita akan membuat rangka pintu kecil dengan cara kita ukur terlebih dahulu secara diagonal supaya hasilnya presisi. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang esel dengan cara kita baut terlebih dahulu menggunakan baut kanal C baja ringan. Kemudian kita ganti menggunakan paku ripet. Dan selanjutnya tinggal kita pasang. Dan seperti biasa caranya kita baut terlebih dahulu menggunakan baut kanal C baja ringan supaya nanti masih bisa dilepas. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita tambahkan hulu di bagian bawah dan di bagian atas pada pintu. Jadi istilahnya ini adalah kusen pintunya. Dan selain itu nanti juga berfungsi sebagai rangka untuk kawat setrimin. Oke bos, sebelum kawat setrimin kita pasang, pintu kita lepas terlebih dahulu supaya nanti mudah saat kita pasang kawat setrimin. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang kawat setrimin dengan cara kita lipat seperti ini. Kemudian kita baut menggunakan paku ripet. Oh iya bos, supaya kawat setrimin tidak gampang lepas, ripetnya kita tambahkan ring dengan cara kita manfaatkan bekas potongan hulu baja ringan. Oke bos, proses selanjutnya di bagian pintu kawat setrimin kita potong menggunakan gunting hulu baja ringan. Kemudian pintunya kita pasang kembali dan kita tambahkan list supaya setrimin tidak gampang lepas. Dan selanjutnya tinggal kita kencangkan menggunakan paku ripet. Oke bos, proses selanjutnya tinggal kita pasang daun pintu dengan cara kita baut menggunakan baut sekrup ukuran 2 cm. Oh iya bos, untuk daun pintunya saya menggunakan bahan sisa pemasangan plafon PVC. Oke bos, proses sudah selesai dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang. Oke bos, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi pintu besar bisa dibuka secara full, tujuannya untuk memasukkan air buat mandi burung. Oke, proses selanjutnya tinggal kita pasang kunci di bagian atas dan di bagian bawah. Oke bos, sekarang coba kita tes. Untuk pintu kecilnya kita buka dan tidak ada kendala. Kemudian untuk pintu besarnya coba kita tes, kita buka dan juga tidak ada kendala. Oke bos, cukup sampai di sini tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Bapak Budiman. Saya doakan burungnya selalu mendapat juara.